kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai chapter 7. Nah, chapter 7 ini yaitu pembahasannya mengenai CNN. Kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Praktikum ini kita menggunakan Spider. Nah, di sini merupakan bahan praktikum dari chapter 7, yang mana untuk langkah pertamanya kita import terlebih dahulu modul-modul apa saja sih yang akan digunakan untuk menjalankan perintah di chapter 7 nanti, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja run. Nah, ini sudah bisa berjalan, dan kalau misalkan tidak merasa dibutuhkan, yang ini diabaikan saja. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya dataset. Nah, dataset ini kita download di Kaggle juga ada. Nah, di sini datasetnya mengenai yang pernah kita gunakan waktu itu, yaitu yang YouTube 1, YouTube 2, yang seperti itu ya. Nah, di sini saya ambil contoh satu saja, yang mana tempat penyimpanannya yaitu direktorinya ada di C, di user, lalu Lenovo, dokumen, semester 6, lalu dan lain sebagainya. Lalu di sini ditujukan untuk si filenya yaitu di folder classifier master, dan saya ambil contohnya yaitu YouTube 1 Sci. Nah, di sini di ininya tentunya dia filenya berupa CSV. Lalu selanjutnya datasetnya ini akan dijalankan. Nah, kalau misalkan kita jalankan si datasetnya, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, datasetnya akan terlihat nih apa saja isi dalam dataset itu. Yang pertama dia ada ini nih, indeksnya sekian, lalu comment ID-nya bla 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 bla, lalu di sini ordernya misalkan ini David Bocek, lalu di sini GV Josem, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di sini kita masuk ke langkah selanjutnya. Di sini ada yang namanya key vault. Key vault-nya ini dia akan split selama 5, sebanyak 5, lalu splitnya ini nanti ditujukan ke datasetnya yaitu kelas. Nah, kita langsung jalankan saja bagian ini. Nah, ketika dijalankan dia akan masuk ke dalam sini di variable explorer. Nah, di sini kita buka key vault-nya. Key vault-nya ini berupa ini nih, unsplit, random state. Nah, yang mana tipenya itu berbagai macam sesuai dengan si key vault-nya sendiri. Nah, di sini size-nya juga ada, size-nya 1 dan lain sebagainya. Lalu value-nya juga ada. Contohnya ini unsplit, tipenya integer, lalu size-nya 1, lalu value-nya 5, seperti itu. Lalu di sini details-nya yaitu berada di dokumen di sininya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya split. Split ini tipenya generator. Nah, split ini kita langsung saja dari split ini langsung ke print. Kita langsung lihat nih splitnya berhasil atau enggak, seperti itu kan. Nanti printnya ini akan ada garis memanjang yang tengah-tengahnya ada tulisan split, seperti itu. Untuk tes si train dan tes in splitnya ya. Kita run, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari yang kita tulis di sini tadi nih, si printnya. Dia akan ngeprint split seperti itu dengan perbatasan ini nih, titik garis putus-putus, tengahnya ada split, lalu seperti ini. Nah, kita lihat dari atas bahwa perhitungannya itu dimulai dari 0 sampai 74, lalu di split lagi 67 sampai 140, di split sampai juga terakhirnya yaitu 349, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan menjalankan fungsi train and test. Nah, pada fungsi train and test ini pada train contact dia datasetnya menuju konten, lalu tes kontennya yaitu dia datasetnya menuju konten juga. Lalu di sini terdapat tokenizernya, tokennya diatur di sini numlock-nya yaitu 2000. Lalu tokenizernya ini akan di train contact. Nah, selanjutnya kita langsung saja di sini modelnya sekuensial, lalu menambahkan model lagi yaitu dance-nya 512 dan input shape-nya 2000. Selanjutnya di sini activation-nya yaitu relu, dropout-nya itu 0,5, lalu dance-nya 2 dan expression-nya softmax. Nah, ketika kita jalankan dia akan langsung mereturn kalau misalkan dia di print. Nah, kalau misalkan dia di print, dia langsung mereturn scores-nya.
ketika kita jalankan maka hasilnya akan jadi ini. Sebentar. Nah, dia akan jadi tes dan train. Nah, hasil tesnya kita buka saja. Kalau misalkan dia train, dia akan dari 0. Nah, 0 sampai dengan berapa nih? 0 sampai dengan 279. Jadi dari bawah ke atas. Kalau dia train, hasilnya seperti itu. Kalau di saya, percobaan saya. Tapi kalau misalkan dia di tes ini dia dari atas sampai ke atasnya lagi. Jadi dia melanjutkan dari si train seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan Key-Fold. Lalu dia Key-Fold ini dia di split sama 5 sebanyak 5, lalu splitnya ini ditujukan ke dataset kelasnya tadi. Nah, lalu di sini diaturlah nih pada percobaan skornya ini tes IDX dan train IDX-nya itu skornya yaitu dia akan menjalankan train dan tes, yaitu train IDX dan teks IDX. Lalu dia diaturlah skornya 1 dikali 100 ini. Maka ketika dijalankan dia akan jadi seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, dia langsung ngerender atau loading dari proses yang Key-Fold ini tadi. Tunggu sebentar. Dia akan memunculkan hasil akhirnya. Kalau misalkan dia berhasil, nah ini merupakan hasil akhirnya, yaitu SWR-nya 0,9571, lalu SWR satunya lagi 95,71%. Nah, kita lihat di sini bahwa hasil dari skornya tadi, bentar, ini skor kan berarti. Nah, list score. Nah, di sini kita lihat bahwa plot yang pertama itu size-nya 1, lalu value-nya sekian, dan plot yang kedua yaitu size-nya 1, skornya sekian, value-nya sekian, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam print yang terakhir nih. Print yang terakhir ini langsung kita coba aja. Nah, di print terakhir ini dia menentukan bahwa dia ukurannya atau hasilnya yaitu 96,57% dan kurang lebihnya 1,94% seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari ininya, nah seperti ini. Mungkin untuk percobaan chapter 7 ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.